Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul lewat media yang sama-sama kita banggakan ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa di manapun Anda berada, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menukilkan perkataan orang Arab. Kata beliau, la tankihu minan nisa sittatun, la annanata wala mannanata wala hannanata wala tankihu hadzaqata wala barraqata wala syaddaqat. Kata beliau, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagian orang Arab berkata, janganlah menikahi 6 wanita, al-annanah, al-mannanah, al-hannanah, al-hadzaqah, al-barraqah, dan juga asyaddaqah. Apa maksud perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa di dalam Islam pernikahan adalah separuh daripada agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang menikah, faqad istakmala nisfaddin, maka dia telah mendapatkan separuh daripada agama. Dan Islam sangat-sangat memperhatikan soal mencari jodoh, terutama kalangan laki-laki. Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutnya karena kecantikan, karena harta, karena nasab, kemudian karena agama, dan yang terakhir Rasul mengatakan fadfar biddatidzin taribat yad, ambillah yang baik agamanya, karena itulah yang menjadikan rumah tangga sakinah dan mawaddah serta dipenuhi dengan rahmat. Akan tetapi di zaman sekarang terkadang banyak anak-anak muda yang hanya melihat dari segi kecantikannya saja atau dari segi pekerjaan dan karirnya saja, sehingga baru menikah sebulan 2 bulan sudah bercerai, setahun 2 tahun sudah berpisah, seolah-olah rumah tangganya tidak ada kenikmatan dan tidak ada mawaddah dan juga rahmat di dalam. Apa penyebab? Salah satunya adalah apa yang dikatakan Imam Ghazali di sini. Kata beliau, jangan pernah menikahi 6 wanita yang memiliki 6 sifat. Sebab kalau seandainya Anda nikahi 6 wanita yang memiliki sifat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, maka hidup Anda tidak akan pernah tenang. Padahal tujuan berumah tangga selain daripada beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mencari ridha dan juga pahalanya, adalah mencari ketenangan di dalam. Ketika di dunia luar kita sibuk dengan macam-macam pekerjaan, macam-macam permasalahan, harusnya ketika seseorang pulang ke rumah berjumpa dengan istrinya, dia mendapatkan kebahagiaan. Tetapi banyak orang yang tidak mendapatkan. Kenapa? Karena salah mencari pasangan. Yang pertama, kata Imam Ghazali, al-annana. Siapakah wanita yang disebut dengan annana? Annana itu artinya suka mengeluh, suka mengadu. Kebanyakan anin artinya syakwa. Syakwa itu suka mengeluh dan mengadu. Sehingga ketika seorang wanita terus mengeluh dan mengadu, tentu semakin lama suami akan timbul kemarahan dan emosi. Terkadang mengadunya seorang wanita atau istri kepada suami ini berhubungan dengan segala hal. Terkadang mengadu soal ekonomi, mengadu soal keluarga, mengadu soal tetangga, mengadu soal teman-temannya. Semua diadukan kepada suami, seolah-olah tidak ada hari kecuali hanya mengadu dan mengadu, mengeluh dan mengeluh, dan tidak mau mencari solusi sendiri. Maka kalau seandainya Anda menikahi wanita yang seperti ini, yakinlah Anda tidak akan bahagia dalam hidup, karena wanita seperti tidak mandiri, terlampau banyak mengeluh. Kemudian yang kedua, al-mannanah, wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, terutama apabila ditimpa ekonomi yang seret, ekonomi yang susah, mungkin suami diuji tidak mendapatkan pekerjaan atau mungkin keluar dari sebuah pekerjaan, maka wanita ini akan mengeluh dan akan mengatakan, aku sudah melakukan ini dan itu karena kenapa kamu tidak melakukannya kepadaku hal yang sama. Jadi dia terus akan mengungkit kebaikan dia dan dia tidak pernah memandang kebaikan suami. Itulah yang kemudian disabdakan oleh Nabi SAW, ketika aku melihat neraka kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kenapa? Bukan karena mereka tidak sholat, bukan karena mereka tidak puasa, tidak zakat dan begitu seterusnya, tetapi mereka itu kufur
kepada suami. Kenapa? Karena tidak pernah memandang kebaikan sedikit pun dari suaminya apabila terjadi sebuah permasalahan. Inilah wanita yang disebut dengan mannan, suka mengungkit-ungkit seolah-olah dia paling baik dan paling berjasa dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, al-hannanah. Al-hannanah adalah wanita yang suka menceritakan, membanggakan dirinya di masa lalu, membanggakan kalau dia seorang janda mungkin mantan suami, membanggakan keluarganya, ayah, ibunya, dan merendahkan suami, keluarga suami, pekerjaan suami, dan begitu seterusnya. Maka ini hannanah, ini wanita yang sangat payah karena dia selalu menghina suaminya dan membangga-banggakan dirinya. Kemudian yang keempat, al-haddaq. Al-haddaq artinya, haddaq itu ucapannya kasar, mudah berteriak, mudah emosi, mudah marah, mudah membantah, dan dia tidak menerima pendapat suami. Setiap suaminya bicara, satu kata dia bisa bicara berkata-kata. Maka al-haddaqah ini wanita yang keras hati karena tidak pernah mau mengalah dalam rumah tangga. Kemudian juga al-barraqah. Maka Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan ada dua makna al-barraqah. Pertama, tipe wanita yang suka berhias di siang hari, tapi dia malas berhias di malam hari. Kalau di siang hari dia subhanallah, biar kelihatan cantik oleh tetangganya, oleh teman-temannya. Dia berdandan dengan dandanan yang luar biasa, tapi kalau di malam hari dia tinggalkan dandanan itu untuk suaminya. Anda berhias untuk siapa? Anda beribadah kepada siapa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita seperti ini adalah wanita yang akan membuat pusing suami. Karena biasanya wanita yang disebut barrakah ini wanita-wanita yang berdandan berlebihan, menghabiskan uang itu hanya untuk beli alat-alat kosmetik semacamnya. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang mudah mendapatkan hal-hal itu dengan cara pesan lewat medsos, tetapi dia tidak berpikir keuangan suaminya, dia tidak berpikir pekerjaan suami. Yang ada bagaimana dia mementingkan dirinya, mempercantik dirinya tanpa melihat bagaimana kondisi suami. Atau al-barraqah ini diartikan wanita yang suka mengurung diri. Wanita yang suka mengurung diri. Dia tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga. Dia tidak pernah membuka pintu rumah. Dia dalam kamarnya saja. Dia malas masak, malas nyapu, malas ngepel, malas melayani. Maka ini wanita pemalas. Itu juga mana al-barrah. Kemudian yang keenam, asyadzaqah. Asyadzaqah artinya, secara bahasa artinya lebar sudut mulutnya itu disebut as-sadzaqnan. Artinya wanita yang disebut sadzaqah ini, mungkin bahasa kitanya mungkin tukang nyinyir, banyak bicara, banyak komentar, kepo. Nah, itu wanita-wanita yang disebut sadzaqah. Mudah mengomentari orang. Orang berjalan di jalan aja dikomentari. Melihat sesuatu mungkin di medsos dikomentari. Pokoknya wanita tukang komentar. Tetapi komentarnya adalah komentar yang negatif. Sehingga apapun yang ada pada suaminya harus dikomentari. Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan pernah menikahi 6 wanita. Termasuk juga kata para ulama, jangan menikahi wanita yang qadzarah, pengotor. Termasuk juga wanita yang mujadilah, yang suka berjidal, yang suka membantah. Termasuk juga wanita yang mudhallalah. Mudhallalah itu artinya keinginan dunianya harus tercapai. Kalau dia meminta suaminya, meminta sesuatu tentang dunia kepada suaminya, maka harus tercapai. Bagaimana caranya? Dan ini akan menyulitkan para suami untuk berumah tangga dengan istri yang seperti ini. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka nasihat kepada para laki-laki khususnya, apabila mencari wanita pendamping, maka telitilah wanita ini, pelajari wanita ini. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbiruka bi khairi ma yaknuzul mar'. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang pembendaharaan yang sangat berharga seorang laki-laki. Kemudian sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, al-mar'atu as-salih, wanita yang salih. Kemudian Rasul mengatakan, idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafidhat. Kata Nabi SAW, apabila kau pandang dia, dia pun menyenangkan kita. Apabila kau perintahkan dia, dia pun langsung taat kepada perintah kita. Dan apabila kita tidak berada di rumah, dia berusaha untuk menjaga diri, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya, menjaga lingkungan. Itulah wanita-wanita yang diharapkan di dalam Islam, supaya kita betul-betul masuk pada sabda Nabi SAW, faqad istakmala nisfaddin, Anda akan mendapatkan separuh daripada agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan.